Kami dari kelompok sosial, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengolahan dataset menggunakan Rapid Miner dengan metode clustering. Yang pertama, dari anggota Stephen Derek Immanuel Pio dengan NIM 072, yaitu saya, Gregoris Langgeng dengan NIM 066, Helen Tiara Amerlis dengan NIM 061, Cornelius Adiatma dengan NIM 076, dan Agnes Fiona dengan NIM 082. Yang pertama ada permasalahan. Rata-rata pengeluaran per kapita mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di tiap provinsi. Perbedaan pola pengeluaran baik antara makanan dan non-makanan maupun antara wilayah desa dan kota bisa menunjukkan tingkat kesejahteraan yang berbeda. Permasalahannya adalah bagaimana mengelompokkan provinsi berdasarkan pola pengeluaran agar dapat diidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian atau intervensi kebijakan ekonomi. Untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset pengeluaran per kapita sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dataset ini mencakup informasi berdasarkan provinsi, tahun, jenis pengeluaran, dan daerah tempat tinggal. Awalnya data berbentuk long table, sehingga kami perlu melakukan transformasi ke format wide agar bisa dianalisis menggunakan metode clustering. Untuk format yang belum kami transformasi yaitu ada provinsi, nama provinsi di Indonesia, daerah, perdesaan atau perkotaan, jenis pengeluaran, makanan atau non-makanan, tahun, yaitu tahun data dikumpulkan, dan pengeluaran, yaitu nilai rata-rata pengeluaran per kapita dalam rupiah. Selanjutnya Tujuan kami meneliti ini adalah untuk membangun model clustering yang dapat mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan pola pengeluaran per kapita masyarakat, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dalam penelitian ini digunakan 5 algoritma clustering, yaitu ada K-means, K-medoids, DB-scan, hierarchical clustering, dan X-means. Dengan membandingkan hasil dari kelima algoritma tersebut, diharapkan dapat ditemukan metode yang paling efektif dalam mengidentifikasi kelompok provinsi dengan karakteristik ekonomi yang serupa, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Untuk proses processing sendiri, kami menggunakan Python, yaitu tahapannya ada melakukan cek dan hapus missing values. Untuk kedua, transformasi bentuk tabel, agregasi data, kemudian buat kolom total. Dan format akhirnya kami mendapatkan dataset numerik yang siap untuk digunakan dalam algoritma clustering. Setelah melakukan pre-processing, dataset diubah menjadi format white table untuk setiap provinsi, sehingga setiap baris merepresentasikan satu provinsi, dan kolom-kolomnya merupakan agregat dari rata-rata pengeluaran. Dan hasilnya, formatnya adalah provinsi, pemberdesaan makanan, pemberdesaan non-makanan, pemberdesaan total, pemperkotaan makanan, pemperkotaan non-makanan, dan pemperkotaan total. Kita masuk ke algoritma pertama, yaitu K-means. Untuk parameternya sendiri, di sini saya menggunakan operator clustering dengan parameter K saya ubah menjadi 3, max range 10, measure types-nya saya menggunakan Brinkman divergence. Untuk performance, yaitu operator cluster distance performance menggunakan default. Kemudian untuk penjelasan performance vektornya, di sini saya mendapatkan Davis Baldwin yaitu min 0,562. Kemudian ada interpretasi dan prediksi. Di sini terdapat tabel. Jadi hasil clustering membagi provinsi ke dalam 3 cluster. Cluster 0 untuk daerah dengan pengeluaran rendah sekitar 600 sampai 800 ribu, cluster 1 untuk pengeluaran menengah sekitar 1 sampai 1,2 juta, dan cluster 2 untuk pengeluaran tinggi di atas 1,5 juta. Pola ini menunjukkan kondisi kesejahteraan tiap wilayah, sehingga jika ada provinsi baru dengan pengeluaran total 1,7 juta dan 700 ribu, maka kemungkinan besar akan masuk ke cluster 2 karena sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian ada visualisasi. Di sini saya menggunakan visualisasi yaitu bar chart. Yang pertama ada total pengeluaran desa. Bisa dilihat di sini ada
semua provinsi, kemudian ada penjelasan pengeluaran perdesaannya dari setiap provinsi, dan jika dianimasikan rapid miner, kurang lebih kita bisa melihat jika kita ingin mengecek DKI Jakarta sebagai total pengeluaran kota tertinggi, di sini kota ya, kita bisa mencarinya di sini. Nah, jadi DKI Jakarta adalah kota dengan total pengeluaran terbesar, yaitu 1659858. Sekian, algoritma selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Cornelis Adit Mas Satya Gunawan dengan NIM akhir 076. Di sini saya menggunakan algoritma DB-Scan dengan atribut select atribut dengan parameter tipe include atribut, lalu atribut filter tipe subset, lalu select subset dengan parameter semua atribut kecuali provinsi, karena provinsi di sini bertipe nominal. Jika dipakai di DB-Scan maka tidak bisa. Lalu normalis dengan parameter atribut filter tipe all dan metode Z transformation, dan clustering DB-Scan dengan parameter epsilon 1,0 dan minimal point 3. Berikut hasilnya, visualisasinya. Lalu interpretasi dan prediksi. Hasil clustering DB-Scan pada wilayah perkotaan dan pedesaan dapat disimpulkan bahwa data terbagi ke dalam dua klaster utama serta beberapa titik noise. Klaster 0 mempresentasikan daerah dengan pengeluaran rendah, sementara klaster 1 mencerminkan wilayah dengan pengeluaran yang lebih tinggi, baik untuk makanan maupun non-makanan. Visualisasi 3D di sini menunjukkan pola yang konsisten di mana titik-titik dalam setiap klaster terkumpul rapat, menandakan kemiripan karakteristik antar provinsi. Titik berwarna biru yaitu titik noise merupakan provinsi-provinsi dengan pola pengeluaran yang berbeda signifikan dari mayoritas, sehingga tidak masuk dalam klaster manapun. Ini menunjukkan adanya variasi kesejahteraan antar wilayah yang cukup jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian untuk interpretasi dan juga prediksinya, yang pertama adalah tingkat pengeluaran di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, baik untuk makanan maupun non-makanan maupun total pengeluaran. Hal ini dapat terlihat dari puncak kurva orange atau total pengeluaran yang jauh lebih tinggi pada grafik perkotaan. Kemudian yang kedua, pada pedesaan, pengeluaran untuk makanan dan non-makanan memiliki distribusi yang relatif mirip, meskipun non-makanan cenderung lebih sedikit rendah puncaknya, tetapi dia sebarannya lebih lebar. Kemudian yang ketiga, pada perkotaan, pengeluaran untuk non-makanan cenderung memiliki nilai puncak yang lebih tinggi dan sebarannya yang lebih luas dibandingkan pengeluaran makanan. Dan yang terakhir, sebaran kurva pada grafik perkotaan cenderung lebih lebar dibandingkan pedesaan, terutama untuk total pengeluaran dan pengeluaran non-makanan. Itu mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran antar individu di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan. Untuk visualisasi secara hierarkikal yang pengeluaran makanan dan non-makanan di pedesaan, itu yang untuk pengeluarannya sendiri yang tertinggi itu ada di pedesaan non-makanan. Pengeluaran pedesaan non-makanan itu ada di 6,30629. Kemudian untuk yang terendahnya itu ada di total pengeluaran pedesaan yaitu 3,26484. Selanjutnya untuk secara probabilitas itu ada di yang tertinggi ada di pengeluaran pedesaan non-makanan yaitu 0,5676. Kemudian tertinggi kedua ada di pengeluaran pedesaan makanan yaitu 0,55673, dan yang terendah ada di total pengeluaran pedesaan yaitu 0,29389. Selanjutnya untuk yang visualisasi cara pengeluaran makanan dan non-makanan di perkotaan,
Untuk pengeluarannya sendiri yang tertinggi itu ada di 3,4899, yaitu pengeluaran perkotaan non-makanan, sedangkan yang terendah itu ada di 2,244707, yaitu total pengeluaran perkotaan. Kemudian untuk secara probabilitas, yang tertinggi pertama itu ada di 0,498806, yaitu pengeluaran perkotaan makanan. Untuk yang kedua itu ada di 0,314157, yaitu pengeluaran perkotaan non-makanan. Dan yang terendah itu ada di 0,2020621, yaitu total pengeluaran perkotaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma X-Means. Untuk X-Means sendiri merupakan algoritma yang menentukan jumlah klaster terbaik berdasarkan data yang dianalisis. Untuk fungsinya ada beberapa. Yang pertama, menentukan jumlah klaster secara otomatis. Yang kedua, mengelompokkan data ke dalam klaster. Yang ketiga, lebih efisien di data besar dan menghindari overfitting. Untuk tampilannya sendiri, ini ada algoritma X-Means-nya. Terus kemudian untuk analisisnya sendiri, di klaster 0 itu ada yang di warna biru, itu ada 30 item. Untuk di klaster 1 di warna hijau, ada 1 item. Untuk klaster 2 ada 4 item, itu yang di warna merah. Total semuanya ada 35 item. Kemudian di klaster 0 itu ada 30 provinsi. Dengan persentasenya 86%, mayoritas provinsi yang memiliki pola pengeluaran rumah tangga yang mirip, cenderung rata-rata atau tidak ekstrim, baik di desa maupun di kota. Kemudian ada di klaster 1 itu ada 1 provinsi dengan persentase 3%. Hanya 1 provinsi yang sangat berbeda sendiri kemungkinan memiliki pengeluaran yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingin yang lain yang disebut dengan outlier atau kasus khusus. Kemudian di klaster kedua itu ada 4 provinsi dengan persentasenya 11%. Sekelompok kecil provinsi dengan pola pengeluaran yang berbeda dari klaster mayoritas atau klaster 0, tapi tidak seunik provinsi di klaster 1. Di sini saya akan membahas dengan dataset menggunakan algoritma K-Medoids. Pada algoritma ini saya menggunakan K4, max range adalah 10 dan measure tipenya adalah mixed measure. Selanjutnya performance cluster distance performance-nya saya menggunakan AVG within centroid distance, dan saya mendapatkan Davis Baldwin minus 100 minus 1.104. Selanjutnya berdasarkan hasil klasterisasi data pengeluaran per kapita di 35 provinsi di Indonesia, diperoleh 5 klaster utama, yaitu ada klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Klaster 0 mencakup provinsi-provinsi seperti Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Klaster ini cenderung memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang relatif sedang. Sementara itu, di klaster 1, yang merupakan klaster dengan jumlah provinsi terbanyak, mencakup wilayah seperti Bali, Banten, DIY, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, dan Riau. Klaster ini menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang cukup tinggi dan stabil. Dan di klaster 2 terdiri atas provinsi dengan tingkat pengeluaran yang sangat tinggi seperti DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Kepulauan Riau. Di klaster 3 mencakup provinsi seperti Gorontalo, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah dalam klaster ini memiliki tingkat pengeluaran yang cenderung lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu klaster 4 hanya mencakup 1 provinsi, yaitu Sulawesi Utara saja, yang menandakan adanya karakteristik pengeluaran yang unik dan berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Klasterisasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pola distribusi pengeluaran masyarakat antar provinsi di Indonesia,
yang dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah visualisasi. Menampilkan grafik batang horizontal yang menggambarkan pengeluaran per kapita masyarakat perdesaan di beberapa provinsi Indonesia yang terbagi ke dalam 3 komponen, yaitu pengeluaran perdesaan makanan yang ditandai dengan warna biru, yaitu pengeluaran masyarakat desa untuk kebutuhan makanan. Selanjutnya adalah pengeluaran perdesaan non makanan yang ditandai dengan warna hijau. Pengeluaran masyarakat desa ini yang di warna hijau ini untuk kebutuhan non makanan seperti pakaian, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengeluaran perdesaan total dengan warna orange. Total pengeluaran ini merupakan penjumlahan dari pengeluaran makanan dan non makanan. Selanjutnya adalah ada sumbu X. Pada sumbu X ini menunjukkan besar pengeluaran dalam satuan Rp1.000 atau lebih. Sedangkan pada sumbu Y memuat daftar provinsi. Grafik ini membantu membandingkan tingkat konsumsi masyarakat desa antar provinsi, baik dalam aspek makanan, non makanan maupun totalnya. Sekian dari saya, terima kasih.